Oke, baiklah. Ini adalah contoh soal yang saya janjikan tadi terkait dengan distribusi binomial. Ini contohnya seperti contoh ilustrasi di awal. Ada suatu ujian terdiri 15 pertanyaan pilihan berganda. Masing-masing memiliki 5 kemungkinan jawaban dan hanya satu yang benar. Yang ditanya adalah hitung probabilitas seseorang yang jawab secara menebak akan memperoleh misalkan 5 sampai 10 jawaban yang benar, antara 5 sampai 10 jawaban yang benar, 4 jawaban yang benar, lebih dari 5 jawaban yang benar, misalkan gitu ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, pertama adalah analisa dulu. Ini memenuhi sifat-sifat yang mana ya? Karena kalau sekarang kan sedang konteksnya membahas soal binomial, pasti tentunya hubungannya sama distribusi binomial. Tapi nanti kalau udah digabung antar berbagai distribusi, kalian harus mencirikan lagi ini masuk dalam kriteria mana. Karena nanti beda-beda ada distribusi yang lain ya. Nah, sekarang kalau kita analisa di sini, ujiannya terdiri 15 pertanyaan, berarti ada 15 ulangan ya di sini. Kita anggap setiap soal sebagai ulangan percobaannya. Jadi ada 15 ulangan percobaannya. Kemudian masing-masing punya 5 kemungkinan jawaban dan hanya satu yang benar. Artinya dari setiap soal di sini kemungkinannya jawabannya benar atau salah. Dimana karena jawaban benarnya hanya satu di antara 5, probabilitas suksesnya atau menjawab jawaban benar adalah 1/5 di sini ya. Jadi ini cocok dengan ciri-ciri distribusi terkait sama proses Bernoulli yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang langkah pertama yang harus dituliskan adalah variabel randomnya, definisi variabel randomnya. Di sini X-nya kan tadi kalau di binomial adalah banyaknya sukses dalam N ulangan percobaan. Di sini berarti banyaknya jawaban yang benar dari peserta ujian menjawab dengan cara menebak-nebak dari 15 jawaban yang dia kerjakan gitu kan ya. Atau boleh juga diringkas jadi banyaknya jawaban yang benar aja dari peserta ujian yang menjawab dengan cara menebak-nebak. Kita udah tahu N-nya adalah 15, P-nya adalah 1/5. Jadi secara notasi X-nya distribusi binomial N-nya 15, P-nya 1/5. Sekarang pertanyaan pertama adalah berapa probabilitas X? Jadi banyaknya jawaban benar dari 5 sampai 10. Artinya nilai 5 dan 10-nya di sini masuk, betul ya? Karena 5 sampai 10. Jadi 5 dan 10-nya masuk. Jadi untuk kasus diskrit, masalah masuk apa tidak, pakai sama dengan atau tidak ini sangat sensitif. Karena kita sudah lihat di depan bahwa untuk distribusi probabilitas variabel acak diskrit itu ada nilainya untuk setiap bilangan bulatnya tadi kan ya, sehingga hati-hati ketika menjawab soal terkait variabel acak diskrit ya, ada sama dengan di sini ya. Jadi kalau kita uraikan, sebenarnya X yang masuk mana saja di sini. X sama dengan 5, X sama dengan 6, sampai X sama dengan 10. Kalau mau dihitung menggunakan rumus BXNP tadi, kita mesti menghitung satu-satu nih. Probabilitas X sama dengan 5 berarti B5 15/5. Kita masuk dalam kombinasi 15, 5, 1/5 pangkat 5, 4/5 pangkat 10. Ini hitung juga kan lumayan sekali kalau menghitung satu-satu seperti ini. Coba nanti kalau mau silahkan kombinasi 15/5 dikali 1/5 pangkat 5, 4/5 pangkat 10 ditambah kombinasi 15/6, kemudian 1/5 pangkat 6, 4/5 pangkat 9, dan seterusnya dijumlahkan sampai yang 10. Lumayan ya. Nah, tapi jangan khawatir, kalian bisa juga melakukan perhitungan dengan cara lebih mudah, karena di sini nanti kalian lihat di buku di appendix A2 itu ada namanya tabel distribusi binomial. Dia masuk dalam tabel A1 di sana. Jadi untuk menggunakan tabel ini, karena prinsip di tabel ini adalah ini masing-masing nilai di sini ini adalah jumlahan dari nilai-nilai sebelumnya. Jadi misalkan kalau di sini ya, ini P ini probability-nya, probabilitas sukses, N ini banyaknya ulangan percobaan, R ini tergantung N-nya. Nah, di sini karena kebetulan N-nya 15, R-nya pasti nilainya 0 sampai 15. Nah, sekarang P-nya bisa 0,1, 0,2 tergantung ya. Di sini yang tersedia adalah seperti ini. Nah, masing-masing nilai ini, misalkan 0,2059, ini berarti terkait sama N sama dengan 15, P-nya 0,1, tapi untuk probabilitas X sama dengan 0. Karena tadi kan X-nya nilainya 0 sampai N ya, 15. Jadi sekarang kalau misalkan di sini 0,549, di sini artinya ini adalah sebenarnya jumlahan nilai probabilitas di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1.
Sehingga kalau mau mencari probabilitas X sama dengan 1, jangan langsung lihat dari tabel ini. Tapi harus diutak-atik dulu, karena ini adalah kumulatif dari nilai probabilitas X0 dan X1. Sehingga kenapa di sini saya arahkan supaya kalian bisa menggunakan tabel ini, probabilitas X lebih besar 95 kurang sama dengan 10, kita tuliskan dalam cara lain, yaitu menjadi probabilitas di sini X kurang sama dengan 10, dikurang probabilitas X kurang sama dengan 4. Kalau saya kasih ilustrasi, kan ini 5 gitu ya, diskrit jadi per titik 6, 7, di sini 8, 9, 10. Ini masuk ya. Jadi sebenarnya ini yang masuk adalah X kurang sama dengan 10, 5-nya kan masuk. Jadi ini ada 4 di sini. Dikurang X kurang sama dengan 4. Makanya kenapa yang kita akan hitung kan yang ini. Makanya di sini ditulisnya jadi probabilitas X kurang sama dengan 10 dikurang probabilitas X sama dengan 4. Dan nilai-nilai ini itu cocok dengan apa yang ada di dalam setiap nilai di sini. Oke, perhatikan ya bahwa di sini kita mempunyai probabilitas X kurang dari sama dengan 10 karena N-nya tadi adalah 15, P-nya 0,2. Kita cari di sini di P 0,2, kemudian N-nya 15. Tapi kan kita probabilitas X kurang sama dengan 10, berarti R-nya di sini 10. Jadi kita lihat yang R-nya 10. Oh, ini salah nih, posisinya harusnya di sini. Ini harusnya geser ke sini. Ini adalah nilainya 1 ya. Jadi sebenarnya ini nilainya adalah nanti bisa diralat, itunya digeser. Karena 1 dikurang probabilitas X kurang sama dengan 4, ini juga ini bergeser. 4 itu harusnya di sini. Kayaknya ketarik semua nih. Kurang 0,8358. Oke, sehingga di sini tinggal dihitung saja dikurangi. Jadi kalau mau menggunakan tabel ini, arahkan ke dalam bentuk probabilitas X kurang dari sama dengan sesuatu. Jika kalian bisa lihat ada di tabel. Jadi saya ralat ya, ini adalah 1, ini geser lingkarannya, ini 0,8358. Kalau lingkaran di sini berarti kalau X kurang sama dengan 8, ini X kurang sama dengan 2. Oke, mudah-mudahan jelas. Kemudian kalau lanjut ke berikutnya, berarti, nah ini beda sama yang tadi, probabilitas X antara 5 dan 10. Berarti 5 dan 10-nya nggak masuk, ya kan, antara 5 dan 10. Ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antara 5 dan 10 ya 6 sampai 9 ya, itu hati-hati di situ. Berarti probabilitas X lebih besar sama dengan 6 kurang sama dengan 9. Kalau mau di bawah, supaya bisa menggunakan tabel, kita rubah jadi probabilitas X kurang sama dengan 9 dikurang probabilitas X kurang sama dengan 5, karena 6-nya masuk sini. Dan ini bisa kita lihat di tabel yang tadi lagi, X kurang sama dengan 9 dan X kurang sama dengan 5. P-nya masih sama ya, di sini X kurang sama dengan 9, 0,999, dan X kurang sama dengan 5, di sini adalah 0, ini dia 9389. Jadi bisa dilihat langsung dari tabel. Jadi tidak perlu menghitung satu-satu. Oke. Ini kalau probabilitas X sama dengan 4, kita bisa langsung pakai B4 15/5 pakai rumus tadi, boleh silahkan. Kalau mau menggunakan tabel juga harus diganti jadinya. Ini kan X sama dengan 4. Ini 3 tentunya. Kalau hanya menghitung di sini berarti kurang dari sama dengan ini dikurang kurang dari sama dengan 3. Jadi yang masuk kan hanya 4 saja. Jadi probabilitas X kurang sama dengan 4 dikurang probabilitas X sama dengan 3. Lihat tabel lagi, silahkan nanti dicek. Kemudian probabilitas X lebih besar dari 5. Kan ini 0 sampai 15 ya nilainya ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya gambarkan. 5, 6, sampai ini 15 misalkan. Saya nggak tulis semua. Lebih besar dari 5 artinya kan dari 6 sampai 15. Jumlahan semua fx tadi sifat PDF untuk X dari 0 sampai 15 kan sama dengan 1. Jadi di sini bisa kita tulis, perhatikan. Probabilitas X lebih besar dari 5 adalah probabilitas X sama dengan 6 sampai 15. 1 dikurang probabilitas X kurang sama dengan 5. Karena yang masuk 6 sampai 15. Di mana total seluruhnya
adalah probabilitasnya semuanya 1 dari 0 sampai 15. Sehingga sama aja kita tulis 1 min probabilitas X kurang sama dengan 5. 1 dikurang 0,9389. Mudah-mudahan jelas sampai sini. Jadi berlaku juga untuk distribusi diskrit yang lain ketika ada pertanyaan terkait probabilitas X. Tolong hati-hati apakah X-nya ada nilai sama dengannya apa tidak.